Halo, bertemu lagi sama Mbak Sri. Langsung aja nih cerita dari teman Mbak Sri satu ini. Kalau gitu pencet like dan subscribe biar Mbak Sri semangat. Alia menghela napas panjang, aroma masakan yang mengepul dari dapur seolah tak mampu menghangatkan suasana dingin di ruang makan. Sudah menjadi rutinitas sorenya, menyajikan hidangan lengkap untuk makan malam keluarga sang suami, Rizky. Suaminya duduk di seberangnya, sesekali melempar senyum tipis yang terasa hambar di lidah Alia. Di sisi meja, duduklah Butania, ibu mertua Alia, dengan tatapan tajam dan bibir yang tak henti mengomel. Omongan Butania bagai pisau tumpul yang mengikis hati Alia perlahan. Namun pasti. Alia, kamu ini sebenarnya bisa masak apa tidak, sih? Sayur asemmu kurang garam, ayam gorengmu terlalu kering. Kalau begini terus, Rizky bisa kurus kering nanti. Butania mencibir, melirik sinis ke arah piring Alia yang masih penuh. Alia hanya menunduk, mencoba menelan ludah yang terasa pahit. Ia sudah berusaha sekuat tenaga, mengikuti resep dari internet, bahkan beberapa kali belajar dari tetangga yang pandai memasak. Namun, di mata Butania, semua usahanya selalu salah. Rizky, seperti biasa, hanya diam. Ia sibuk mengaduk-aduk nasinya. Sesekali melirik Alia dengan tatapan bersalah. Rizky mencintai Alia. Itu yang selalu ia katakan. Cinta yang dulu menggebu-gebu, yang membuatnya berani melawan keinginan ibunya untuk menikah dengan wanita pilihannya. Tapi cinta itu seolah lenyap ditelan kebisingan omelan Butania, digantikan oleh kebisuan yang menyakitkan. Rizky adalah anak tunggal, dan ia sangat berbakti pada ibunya. Namun, kesetiaannya pada sang ibu seringkali berarti mengabaikan perasaan istrinya. Alia tahu Rizky berada di posisi yang sulit, terjepit di antara dua wanita penting dalam hidupnya. Namun, rasa sakit tetaplah rasa sakit. Pernikahan Alia dan Rizky terjalin setahun yang lalu. Sebuah pernikahan sederhana yang penuh cinta di mata Alia, namun terlihat cacat di mata Butania. Alia berasal dari keluarga biasa. Ayahnya pensiunan guru dan ibunya ibu rumah tangga. Mereka hidup sederhana namun berkecukupan. Pendidikan Alia memang tidak setinggi Rizky yang lulusan universitas ternama. Namun Alia memiliki hati yang tulus dan semangat pantang menyerah. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil, mencoba membangun kemandiriannya sendiri. Butania, di sisi lain, berasal dari keluarga berada. Ayahnya seorang pengusaha garmen sukses, dan ia sendiri adalah wanita sosialita yang sangat mementingkan status dan penampilan. Ia selalu membayangkan menantunya adalah wanita dari kalangan terpandang, berpendidikan tinggi, dan memiliki karir cemerlang. Gambaran itu sungguh bertolak belakang dengan sosok Alia. Lihat saja si Citra, Butania melanjutkan omelannya. Dia itu pintar, cantik, punya butik sendiri yang sukses. Masakannya? Jangan ditanya, koki bintang 5 saja kalah. Kalau saja Rizky waktu itu mau mendengar kata ibu, pasti hidupnya tidak akan sesulit ini. Nama Citra disebut lagi. Alia mengernyitkan dahi. Citra adalah mantan pacar Rizky. Cinta pertama Rizky saat kuliah. Hubungan mereka kandas karena Citra memutuskan untuk melanjutkan studi di luar negeri dan mengejar karirnya. Selama bertahun-tahun, Butania tidak pernah berhenti memuja Citra, menjadikannya standar yang tak mungkin Alia capai. Di mata Butania, Citra adalah segalanya, dan Alia bukan apa-apa. Setiap hari, Alia berusaha menahan diri untuk tidak menanggapi omelan dan sindiran Butania. Ia yakin, dengan kesabaran dan ketulusan, suatu hari nanti Butania akan melihat kebaikan di dalam dirinya. Ia mencoba mengambil hati Butania dengan berbagai cara, memasak makanan kesukaan Butania, meskipun selalu dikritik, membelikan Butania barang-barang yang disukai, bahkan menawarkan diri untuk menemani Butania arisan. Namun, semua usahanya bagai menabur garam di lautan, tak berbekas. Butania seolah telah mengunci hatinya rapat-rapat untuk Alia. Malam itu, setelah Butania beranjak ke kamar, Alia membereskan meja makan dengan hati yang perih. Rizky datang menghampiri, memeluknya dari belakang. Maafkan ibu ya, sayang. Ibu memang begitu, tapi dia tidak bermaksud jahat kok, bisik Rizky. Alia melepaskan pelukan Rizky pelan. Tidak bermaksud jahat? Apa menurutmu dia tidak bermaksud jahat saat mengatakan aku tidak becus sebagai istri? Atau saat dia terus-menerus membandingkan aku dengan Citra? Suara Alia bergetar, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Rizky membalikkan tubuh Alia menghadapnya.
Aku tahu, Alia. Aku tahu kamu sakit hati. Aku juga tidak suka ibu bicara seperti itu. Tapi apa yang bisa kulakukan? Dia ibuku. Aku tidak memintamu membenci ibumu, Rizky. Aku hanya ingin kamu melindungiku, membela aku. Apakah itu terlalu banyak? Alia menatap mata Rizky, mencari jawaban. Rizky menghela napas. Matanya dipenuhi dilema. Aku akan bicara dengan ibu. Aku janji. Kamu sabar ya. Kata-kata itu sudah sering Alia dengar. Janji yang selalu terucap namun tak pernah menjadi nyata. Alia tersenyum getir. Ia tahu, selama Citra masih menjadi bayangan di rumah tangga mereka, selama Butania masih terus membandingkan, prahara ini tak akan pernah berakhir. Malam itu, Alia tidur dengan hati yang lebih berat dari biasanya, merenungi nasib pernikahannya yang terasa seperti medan perang. Ia mencintai Rizky, sangat mencintai. Tapi apakah cinta saja cukup untuk bertahan di tengah badai hinaan yang tak berkesudahan? Beberapa minggu berlalu, namun tekanan dari Butania tak kunjung mereda. Justru semakin parah. Rupanya, Butania memiliki rencana besar. Suatu sore, saat Alia sedang membersihkan ruang keluarga, Butania masuk dengan senyum lebar yang terlihat mencurigakan. Alia, lusa kita ada acara makan malam di rumah. Penting sekali. Pastikan kamu masak yang enak. Ya, tidak seperti biasanya, ucap Butania. Suaranya terdahulu penuh penekanan pada kata, penting sekali. Alia mengangguk. Hatinya sudah kebal dengan sindiran-sindiran kecil seperti itu. Baik, Bu. Ada tamu istimewa? Tanyanya. Butania tersenyum penuh rahasia. Tamu sangat istimewa. Seseorang yang akan membawa kebahagiaan untuk keluarga ini. Ah, kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Pokoknya, siapkan saja yang terbaik. Alia merasa ada yang tidak beres. Firasatnya mengatakan, ini ada hubungannya dengan Citra. Dan firasatnya benar. Malam harinya, Rizky pulang dengan wajah muram. Ia langsung menghampiri Alia di kamar dan duduk di tepi ranjang. Alia, aku harus memberitahumu sesuatu, ucapnya lirih. Tentang acara makan malam lusa? Tebak Alia, menatap suaminya dengan tatapan menyelidik. Rizky mengangguk. Citra akan datang. Hati Alia mencelos. Ia sudah menduganya. Tapi mendengar langsung dari Rizky tetap saja terasa seperti pukulan keras. Citra? Untuk apa? Ibu mengundangnya. Katanya, Citra baru pulang dari luar negeri dan ingin menjenguk ibu. Aku sudah bilang kalau itu tidak pantas, tapi ibu bersikeras. Rizky menjelaskan, nada suara penuh penyesalan. Dia bahkan sudah memesan gaun khusus untuk Citra. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Alia terdiam. Jadi, Butania sengaja mempersiapkan acara ini untuk menjodohkan kembali Rizky dengan Citra, bahkan di depan matanya sendiri. Ini bukan sekadar sindiran atau omelan lagi. Ini adalah serangan frontal terhadap pernikahannya. Rasa sakit di hatinya berubah menjadi rasa marah yang membara. Apa yang akan Butania lakukan? Menjodohkan kalian di depan mataku? Mengatakan bahwa aku tidak pantas untukmu? Suara Alia mulai meninggi. Rizky meraih tangan Alia. Tidak, bukan begitu, sayang. Aku tidak akan membiarkannya. Aku sudah berjanji padamu, aku hanya mencintaimu. Cinta saja tidak cukup, Rizky. Alia menarik tangannya. Kalau kamu mencintaiku, kamu akan melindungiku. Kamu akan menentang ibumu. Tapi apa yang kamu lakukan? Hanya diam dan membiarkanku dihina seperti ini. Air mata Alia tumpah ruah. Ia tidak bisa lagi menahan emosinya. Malam itu adalah malam yang panjang bagi Alia. Ia menangis hingga tertidur. Hatinya hancur berkeping-keping. Rizky mencoba menenangkan, namun Alia memilih untuk menjaga jarak. Ia merasa lelah, sangat lelah dengan semua ini. 2 hari kemudian, hari makan malam yang dinanti-nanti Butania tiba. Alia mengenakan gaun sederhana yang ia miliki, rambutnya dikuncir rapi. Ia berusaha tampil sebaik mungkin, meskipun hatinya dipenuhi kegelisahan. Butania sendiri sudah tampil maksimal, dengan gaun mewah dan perhiasan berkilauan, menyambut tamu-tamu undangan yang mulai berdatangan. Tepat pukul 7 malam, bel pintu berbunyi. Butania dengan sigap membuka pintu, dan senyumnya merekah melihat sosok Anggun yang berdiri di ambang pintu.
Citra. Sayangku, akhirnya kamu datang. Alia yang sedang menata piring di meja makan melirik ke arah pintu. Di sana berdiri seorang wanita yang sungguh memukau. Tinggi semampai, kulit putih bersih, rambut panjang tergerai indah, dan gaun desainer yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Wajahnya cantik, dengan senyum ramah yang memikat. Itulah Citra Kirana, wanita yang selama ini menjadi momok bagi Alia. Citra memeluk Butania erat, lalu menoleh ke arah Rizky yang berdiri canggung di samping Alia. Rizky, apa kabar? Lama tidak bertemu, sapa Citra dengan suara lembut. Matanya menatap Rizky dengan binar yang tak bisa Alia salah artikan. Rizky mengangguk kaku. Baik, Citra. Kamu sendiri. Baik juga. Oh, dan ini, Alia, kan? Citra tersenyum ke arah Alia. Senyum yang entah mengapa terasa dingin. Senang bertemu denganmu. Senang juga bertemu denganmu, balas Alia, mencoba tersenyum meskipun bibirnya terasa kaku. Malam itu adalah neraka bagi Alia. Butania tak henti-hentinya memuji Citra di depan semua tamu, bahkan di depan Alia dan Rizky. Citra ini memang anak pintar. Sejak dulu sudah terlihat bakatnya. Sekarang lihat, butiknya sudah tersebar di mana-mana. Penghasilannya jangan ditanya. Jauh di atas suamimu yang hanya karyawan biasa itu, Alia. Alia mencoba tidak bereaksi. Ia sibuk menuangkan minuman, menyajikan makanan, dan sesekali melemparkan senyum palsu. Sementara itu, Citra dengan percaya diri bercerita tentang kesuksesannya, tentang proyek-proyek besar yang sedang ia tangani, dan tentang rencana masa depannya. Butania sesekali melirik Alia, seolah ingin melihat reaksi Alia yang merasa terpojok. Rizky mencoba mengalihkan pembicaraan, namun Butania selalu berhasil mengembalikannya pada pujian untuk Citra. Ada momen ketika Citra bertanya pada Rizky, Rizky, ingat tidak waktu kita dulu sering belajar bersama sampai malam? Kamu selalu membantuku menyelesaikan tugas-tugas sulit. Butania langsung menimpali. Oh, iya. Ibu ingat sekali. Kalian memang pasangan yang serasi. Sama-sama pintar, sama-sama pekerja keras. Andai saja dulu tidak putus. Alia mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia merasa sesak, seperti paru-parunya kekurangan oksigen. Ia ingin berteriak, ingin lari dari sana. Tapi ia bertahan, demi Rizky, demi pernikahannya yang rapuh. Ia menatap Rizky, berharap suaminya akan membela dirinya, mengatakan sesuatu untuk menghentikan ibunya. Namun, Rizky hanya menunduk, menghindari tatapan mata Alia. Puncaknya, saat sesi foto bersama, Butania sengaja menarik Citra berdiri di samping Rizky, membiarkan Alia berdiri di pinggir, hampir terhalang oleh tubuh Butania sendiri. Senyum Butania merekah, seolah inilah gambaran keluarga impiannya. Alia merasakan hatinya tercabik-cabik. Ia merasa sangat kecil, tidak berarti. Malam itu, di bawah tatapan bangga Butania dan senyum ramah Citra, Alia merasa bahwa pernikahannya sedang diinjak-injak, dihancurkan tanpa belas kasihan. Ia hanya bisa berdoa agar malam ini segera berakhir, dan ia bisa menangis sepuasnya di dalam kamar. Harga dirinya dipertaruhkan, dan ia tidak tahu sampai kapan bisa bertahan. Setelah malam makan malam yang penuh siksaan itu, Butania semakin menjadi-jadi. Kehadiran Citra seolah memberinya amunisi baru untuk merendahkan Alia. Setiap pagi, saat Alia menyiapkan sarapan, Butania akan duduk di meja makan, membaca majalah, namun matanya tak lepas dari gerak-gerik Alia. Alia, kamu ini kalau memotong roti kenapa tidak rapi? Citra itu ya. Bahkan kalau bikin roti panggang bentuknya saja seperti roti di kafe-kafe mahal. Ini kan cuma sarapan, tapi harusnya tetap diperhatikan estetikanya. Omel Butania suatu pagi, sambil menunjuk remah roti yang berceceran sedikit di meja. Padahal, Alia sudah berusaha sebersih mungkin. Alia hanya tersenyum tipis, mencoba mengabaikan komentar itu. Ia tahu, percuma saja membela diri. Apapun yang ia lakukan, di mata Butania selalu salah. Ia pernah mencoba menjelaskan bahwa ia sudah berusaha maksimal, bahkan meminta Butania untuk mengajarinya jika memang ada yang kurang. Namun, respons Butania hanyalah cibiran dan kalimat, "Tidak usah sok pintar, Alia. Kalau memang tidak punya bakat, ya tidak akan bisa." Tidak hanya soal masakan atau kerapian, Butania juga mulai merambah ke penampilan Alia. "Kamu ini, Alia.
Kenapa tidak pakai baju yang lebih bagus sedikit? Lihatlah Citra, dia selalu tampil elegan, bahkan saat di rumah. Kamu ini istri Rizky, harusnya bisa menjaga penampilan. Nanti kalau Rizky melirik yang lain, jangan salahkan ibu ya, kata Bu Tania suatu kali, saat Alia hanya mengenakan kaos rumahan dan celana pendek. Alia merasakan hatinya menciut. Sejak menikah, ia memang jarang membeli pakaian baru. Uang gajinya lebih banyak ia tabung atau ia gunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Ia juga tidak ingin terlalu boros, mengingat Rizky adalah satu-satunya tulang punggung keluarga. Namun, komentar Bu Tania sungguh melukai perasaannya. Seolah-olah, nilainya sebagai seorang istri hanya diukur dari pakaian yang ia kenakan. Yang lebih menyakitkan adalah ketika Bu Tania mulai menyinggung status sosial Alia secara terang-terangan di depan teman-teman arisannya. Menantu saya yang ini memang beda jauh dengan Citra. Kalau Citra kan dari keluarga terpandang, sudah terbiasa hidup mewah. Kalau Alia ini, ya begitulah. Ucap Bu Tania dengan nada merendahkan, membuat teman-temannya melirik Alia dengan tatapan iba. Alia yang kebetulan sedang menyajikan teh dan kue untuk mereka, hanya bisa tersenyum masam. Ia merasa seperti pelayan di rumahnya sendiri, bukan sebagai menantu. Rasa marah dan malu bercampur aduk. Namun ia tetap bersikap profesional. Ia tidak ingin membuat keributan dan mempermalukan Rizky. Rizky, di tengah semua ini, semakin terjepit. Ia sering mendapati Alia menangis diam-diam di kamar mandi atau di malam hari, setelah Bu Tania melontarkan serangkaian kritik. Ia tahu Alia menderita, dan ia juga merasa tidak nyaman dengan sikap ibunya. Rizky sudah mencoba beberapa kali berbicara dengan Bu Tania, namun hasilnya nihil. Bu, Alia sudah berusaha keras. Jangan begitu terus, kata Rizky suatu hari. Apa maksudmu, Rizky? Ibu ini hanya ingin yang terbaik untukmu. Ibu tidak ingin kamu punya istri yang tidak bisa membanggakan, jawab Bu Tania sinis. Lihatlah Citra. Dia itu pintar mengambil hati orang tua. Tidak seperti Alia yang dingin dan tidak pandai bergaul. Rizky merasa lelah. Setiap kali ia mencoba membela Alia, Bu Tania selalu membawa-bawa nama Citra. Ia merasa tidak berdaya, tidak tahu lagi harus bagaimana. Ia mencintai Alia, itu benar. Tapi ia juga sangat menghormati ibunya, satu-satunya orang tua yang ia miliki. Dilema ini menggerogoti jiwanya. Di sisi lain, Alia mulai berpikir keras. Kesabarannya memang ada batasnya. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang Citra dan menerima hinaan dari mertuanya. Ia mulai merasa bahwa harga dirinya terus-menerus diinjak-injak. Ia mulai mempertanyakan apakah pernikahan ini layak untuk dipertahankan jika ia harus kehilangan jati dirinya sendiri. Suatu sore, sepulang kerja, Alia melihat Rizky dan Bu Tania sedang serius berbicara di ruang tamu. Bu Tania tampak bersemangat, sementara Rizky hanya mengangguk-angguk pasrah. Alia mendengar sepenggal kalimat Bu Tania, "Pokoknya lusa, kamu harus datang bersamanya. Ini kesempatan emas." Hati Alia berdebar. Apalagi ini? Apakah ada rencana baru untuk mempertemukan Rizky dengan Citra? Alia memutuskan untuk tidak bertanya langsung pada Rizky. Ia ingin menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Ia sudah terlalu sering kecewa. Ia mulai merasa, mungkin inilah saatnya untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Ada percikan api keberanian yang mulai menyala di dalam dirinya. Api yang siap membakar semua kesabarannya yang telah habis. Ia tahu, ada sesuatu dalam dirinya yang Bu Tania tidak pernah tahu. Sebuah rahasia yang telah ia simpan rapat-rapat, rahasia yang ia harap tidak perlu pernah terungkap. Namun, seiring dengan semakin tajamnya hinaan Bu Tania, dan semakin lemahnya Rizky dalam melindunginya, Alia mulai berpikir bahwa mungkin sudah saatnya rahasia itu terkuak. Ia tidak ingin lagi diremehkan. Ia tidak ingin lagi menjadi sosok yang lemah. Malam itu, setelah Rizky tertidur lelap, Alia menyelinap keluar kamar. Ia menuju ke balkon belakang rumah, mengambil ponselnya yang tersembunyi di balik pot bunga, tempat yang ia yakini tidak akan pernah ditemukan oleh Bu Tania. Jemarinya mengetik cepat, menghubungi sebuah nomor yang sudah sangat ia hafal di luar kepala. "Halo, Ayah?" Alia berbisik pelan, suaranya sedikit bergetar. Di seberang sana, terdengar suara berat namun penuh kasih. "Alia, putriku. Ada apa? Kenapa menelepon selarut ini?" "Ayah,
Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Alia tak bisa menahan isaknya. Semua emosi yang ia pendam selama berbulan-bulan tumpah ruah. Ia menceritakan semua perlakuan Butania, tentang citra yang selalu diagungkan, dan tentang bagaimana ia merasa tidak berdaya. Pak Darmawan, ayah Alia, mendengarkan dengan seksama. Wajahnya yang biasanya tenang, kini dipenuhi kekhawatiran dan kemarahan. Ia adalah seorang konglomerat terkemuka di kota itu, pemilik beberapa perusahaan multinasional yang bergerak di bidang properti, perhotelan, dan teknologi. Namanya dikenal luas di kalangan pebisnis dan sosialita. Namun, kekayaan itu tidak pernah ia pamerkan kepada Alia. Sejak kecil, Pak Darmawan mendidik Alia dengan nilai-nilai kesederhanaan, kemandirian, dan kejujuran. Alia tumbuh besar di lingkungan yang sederhana, jauh dari kemewahan yang seharusnya ia dapatkan. Ia tidak pernah tahu bahwa ayahnya adalah seorang taipan. Pak Darmawan ingin Alia tumbuh menjadi pribadi yang tidak silau harta, yang bisa menghargai kerja keras, dan yang mampu mencari kebahagiaan sejati tanpa terbebani nama besar keluarganya. Bahkan, setelah Alia lulus SMA, ia tidak langsung disuruh kuliah di luar negeri atau masuk ke perusahaan ayahnya. Alia dibiarkan memilih jalannya sendiri, bekerja sebagai staf administrasi, dan menemukan cintanya pada Rizky yang berlatar belakang biasa. Pernikahan Alia dengan Rizky pun sengaja tidak diumumkan secara besar-besaran. Hanya akad nikah sederhana yang dihadiri keluarga inti. Pak Darmawan bahkan tidak pernah datang menjenguk Alia di rumah Rizky, bukan karena tidak peduli, melainkan karena permintaan Alia sendiri. Alia ingin pernikahannya murni karena cinta, tanpa campur tangan kekayaan ayahnya. Ia ingin diterima apa adanya oleh keluarga Rizky, bukan karena status atau harta. Ayah tahu kamu ingin hidup normal. Nak, ayah sangat menghargai keputusanmu itu, kata Pak Darmawan dengan nada suara yang penuh pengertian. Tapi ayah tidak bisa diam saja melihat putri ayah diperlakukan seperti ini. Apa Rizky diam saja? Rizky berusaha membela ayah. Tapi ibunya terlalu dominan. Dia tidak bisa berbuat banyak, jawab Alia lirih. Ia masih mencintai Rizky, dan ia tidak ingin ayahnya membenci suaminya. Baiklah, ayah mengerti. Pak Darmawan menghela napas panjang. Mungkin sudah saatnya mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Alia, ayah tidak akan membiarkanmu terus-menerus disakiti. Alia terdiam. Ia tahu apa maksud ayahnya. Ini adalah hal yang paling ia takuti. Ia takut jika identitasnya terbongkar, hubungannya dengan Rizky akan berubah, dan keluarga Rizky akan mulai bersikap manis karena harta, bukan karena tulus menerima dirinya. Tapi di sisi lain, ia juga merasa lelah. Mungkin, ini adalah satu-satunya jalan. Tapi ayah, jangan sampai mereka berpikir aku sengaja menyembunyikan ini untuk mempermainkan mereka, pinta Alia. Tidak, nak. Mereka akan tahu bahwa ayah tidak pernah menyetujui perlakuan mereka padamu. Ayah akan melakukannya dengan cara ayah sendiri, tanpa merusak reputasimu, janji Pak Darmawan. Kamu tenang saja, serahkan ini pada ayah. Setelah menutup telepon, Alia kembali ke kamar dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena akhirnya ia bisa mencurahkan isi hatinya pada sang ayah. Namun, ada juga kegelisahan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tahu, jika rahasia ini terbongkar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, seperti yang sudah ia dengar, Rizky memberitahu Alia bahwa mereka akan menghadiri sebuah acara makan malam amal yang diselenggarakan oleh sebuah yayasan. Ibu sangat antusias. Katanya banyak sekali tokoh penting yang akan datang, kata Rizky, tanpa tahu apa-apa tentang rencana ayahnya. Alia hanya mengangguk. Ia tahu acara ini mungkin saja adalah panggung bagi sang ayah untuk memulai pergerakannya. Ia tidak tahu apa yang akan Pak Darmawan lakukan, namun ia percaya pada ayahnya. Ia hanya berharap, apapun yang terjadi, ia akan kuat menghadapinya. Alia merasa ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi sendirian. Sang ayah, yang selama ini selalu menjadi pelindungnya, kini akan bertindak. Dan kali ini, permainannya akan berubah. Hari yang dinantikan dan ditakutkan, Alia akhirnya tiba. Rumah Butania gempar dengan persiapan acara arisan bulanan para sosialita. Kali ini, Butania bertekad untuk membuat acara yang paling meriah dan yang paling penting, untuk memamerkan citra sebagai calon menantu idaman di depan semua teman-temannya.
Ia sudah memastikan Citra hadir, dan ia bahkan telah merancang sebuah kejutan kecil yang akan semakin membuat Alia merasa tidak berarti. Alia, seperti biasa, sudah bangun sejak subuh. Ia menyiapkan segala kebutuhan acara, membuat hidangan pembuka dan penutup, memastikan semua gelas dan piring bersih berkilau, serta menata dekorasi ruangan. Ia bekerja tanpa henti, bahkan saat Bu Tania sesekali lewat dan melemparkan komentar sinis. Kamu ini lambat sekali, Alia. Coba kalau Citra yang menyiapkan, pasti sudah selesai dari tadi. Atau, ingat, jangan sampai ada yang kurang. Nanti ibu malu di depan teman-teman. Alia hanya menanggapi dengan senyum tipis, menyembunyikan badai di dalam hatinya. Rizky, yang baru pulang dari kantor, tampak gelisah. Ia melihat Alia yang pucat dan kelelahan, namun tak bisa berbuat banyak. Ia mencoba membantu dengan mengangkat beberapa kursi, namun Bu Tania langsung menegur. Rizky, jangan merepotkan istrimu. Biarkan dia bekerja. Kamu temani saja Citra di ruang tamu. Dia butuh teman mengobrol. Rizky hanya bisa menghela napas pasrah, menatap Alia dengan tatapan bersalah sebelum akhirnya menurut. Para tamu mulai berdatangan. Ruang tamu rumah Bu Tania dipenuhi oleh tawa dan obrolan para wanita sosialita. Bu Tania berkeliling, memamerkan keindahan rumahnya dan tentu saja, memperkenalkan Citra dengan bangga. Citra tampil anggun dengan gaun berwarna pastel, tersenyum ramah kepada semua orang. Ia bercerita tentang bisnis butiknya yang sukses, tentang proyek-proyek terbaru yang melibatkan desainer internasional, dan sesekali melirik Rizky dengan tatapan penuh arti. Alia berusaha menghilang di antara keramaian. Ia sibuk mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu, mengisi ulang minuman, dan memastikan semua hidangan tersedia. Ia merasa seperti robot, melakukan tugasnya tanpa emosi. Namun, ia tahu, sebentar lagi puncaknya akan tiba. Dan benar saja. Setelah sesi makan siang dan obrolan ringan, Bu Tania mengambil mikrofon kecil yang memang sudah disiapkan untuknya. Ia tersenyum lebar, menatap semua tamu. Baiklah, para ibu-ibu yang cantik. Izinkan saya sedikit bercerita. Ibu bangga sekali dengan keluarga kecil kami. Terutama dengan kehadiran bukan hanya menantu saya Alia, tentu saja. Tapi juga dengan putri angkat kami, Citra. Semua mata tertuju pada Citra, yang tersenyum malu-malu. Bu Tania melanjutkan, Citra ini memang anak yang cerdas dan berbakat. Sejak dulu ia adalah calon menantu idaman saya. Karirnya cemerlang, parasnya cantik, dan hatinya sangat baik. Ibu sampai ingin sekali menjodohkannya lagi dengan Rizky, putranya ibu. Mereka berdua ini memang serasi, bukan? Gelak tawa dan bisik-bisik terdengar di antara para tamu. Beberapa dari mereka melirik arah Alia yang berdiri membeku di dekat meja prasmanan, memegang nampan kosong. Wajah Alia memucat, tangannya gemetar. Ini adalah puncak penghinaan. Di depan puluhan orang, mertuanya sendiri secara terang-terangan mengatakan bahwa ia ingin putranya kembali dengan mantan pacarnya. Bahkan menyebut Citra sebagai putri angkat, seolah-olah Alia tidak ada. Rizky yang duduk di sofa, langsung berdiri. Wajahnya merah padam, menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. Ibu, apa-apaan ini? Seru Rizky, suaranya sedikit bergetar. Namun, Bu Tania tidak peduli. Ia terus melanjutkan, tentu saja. Alia juga istri Rizky. Tapi kalian bisa lihat sendiri perbedaannya, kan? Citra itu mandiri, punya segalanya. Kalau Alia. Bu Tania sengaja menggantungkan kalimatnya, dan pandangannya mengarah pada Alia dengan senyum mengejek. Ya, begitulah. Ucapan terakhir itu bagai cambuk yang menyentuh inti jiwa Alia. Rasa sakit yang selama ini ia pendam, kesabaran yang ia pupuk, semua runtuh dalam sekejap. Alia menatap Bu Tania, lalu mengalihkan pandangannya pada Rizky. Rizky terlihat syok, namun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela Alia. Ia hanya berdiri terpaku, tak berdaya. Alia tahu, ia sudah mencapai batasnya. Ia tidak bisa lagi bertahan. Dengan langkah pelan namun pasti, Alia meletakkan nampan kosong itu di meja. Suara dentingan nampan menarik perhatian semua orang. Ia berjalan menghampiri Bu Tania. Semua mata tertuju padanya. Wajahnya mungkin pucat, namun tatapannya kini berubah menjadi tegas dan dingin. Baiklah, Bu Tania.
Sepertinya sudah cukup, ucap Alia dengan suara rendah namun jelas, membuat semua orang terdiam. Saya rasa, saya tidak perlu lagi berada di sini untuk mendengarkan diri saya dihina dan dibandingkan di depan umum. Bu Tania terkejut. Ia tidak menyangka Alia akan bereaksi seperti itu. Alia, apa yang kamu katakan? Alia tidak mengacuhkan Bu Tania. Ia menatap Rizky, yang kini menatapnya dengan tatapan memohon. Rizky, aku harap kamu bahagia. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, seperti kata ibumu. Tanpa menunggu jawaban, Alia berbalik. Ia berjalan dengan tenang menuju pintu depan, mengambil tasnya yang tergeletak di dekat rak sepatu. Ia tidak menangis, tidak berteriak. Ia hanya berjalan, meninggalkan semua keterkejutan dan kebingungan di belakangnya. Alia, mau kemana kamu? Teriak Bu Tania. Rizky akhirnya tersadar. Ia berlari mengejar Alia. Alia, tunggu. Jangan pergi. Namun, Alia tidak menoleh. Ia membuka pintu dan melangkah keluar, menghirup udara bebas yang terasa begitu dingin, namun juga begitu melegakan. Ia mendengar Rizky memanggil namanya berkali-kali, namun ia terus berjalan. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat itu, dari semua rasa sakit dan penghinaan. Ia tahu, langkah ini mungkin akan mengubah segalanya, namun ia tidak menyesal. Sudah cukup. Alia berjalan tanpa arah, air mata akhirnya membanjir di pipinya. Ia membiarkan kakinya melangkah, mengikuti instingnya menjauh dari rumah yang terasa seperti neraka. Sebuah taksi yang kebetulan lewat ia hentikan. Ke bandara, ucap Alia pada sopir, tanpa berpikir panjang. Ia hanya ingin pergi, sejauh mungkin. Di dalam taksi, ia meraih ponselnya yang bergetar. Sebuah nama muncul di layar, Ayah. Alia menghela napas, mengusap air matanya. Ia sudah berjanji pada ayahnya untuk menyerahkan semua ini. Mungkin ini saatnya. Ayah. Suara Alia serak. Alia? Kamu kenapa? Suara kamu kenapa begitu? Tanya Pak Darmawan. Nada suaranya penuh kekhawatiran. Ia sudah tahu ada yang tidak beres. Ia bisa merasakan putrinya sedang dalam masalah. Ia sudah memasang alat pelacak diam-diam di ponsel Alia, dan melihat pergerakan Alia yang meninggalkan rumah. Alia menceritakan semua yang terjadi, tentang puncak penghinaan yang ia terima di depan umum, tentang kebisuan Rizky, dan keputusannya untuk pergi. Pak Darmawan mendengarkan dengan napas tertahan. Kemarahan membuncah di dadanya. Putri kesayangannya, yang ia didik dengan begitu banyak cinta dan kesabaran, diperlakukan seperti itu. Baiklah, sayang. Jangan khawatir. Ayah akan segera menjemputmu di bandara. Sekarang, kamu naik pesawat pertama ke Jakarta. Kita akan pulang ke rumah, kata Pak Darmawan. Suaranya kini berubah menjadi tegas dan penuh otoritas. Biarkan ayah yang mengurus ini. Sementara itu, di rumah Bu Tania, kekacauan terjadi. Rizky kembali ke dalam rumah dengan wajah panik. Ibu, apa yang ibu lakukan? Alia pergi. Bu Tania terlihat sedikit menyesal. Namun gengsinya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Biarkan saja. Dia itu manja. Nanti juga kembali setelah menyadari tidak punya tempat lain untuk pergi. Ibu tidak tahu apa yang ibu katakan. Rizky frustrasi. Ibu sudah keterlaluan. Keterlaluan apanya? Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Rizky, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik daripada wanita biasa seperti dia. Bu Tania bersikeras. Citra yang berada di sana, tampak sedikit canggung. Ia tidak menyangka situasi akan sepanas ini. Ia memang berharap bisa kembali dengan Rizky, tapi bukan dengan cara mempermalukan Alia di depan umum. Begitu Alia tiba di Jakarta dan bertemu dengan Pak Darmawan di bandara, Pak Darmawan langsung memeluk putrinya erat. Maafkan ayah, nak. Ayah seharusnya tidak membiarkanmu sendirian menghadapi semua ini. Bukan salah ayah, jawab Alia lirih. Aku hanya ingin mereka menerimaku apa adanya. Dan mereka gagal. Nak, Pak Darmawan mendesah. Sekarang, ayah akan tunjukkan pada mereka siapa kamu sebenarnya. Tapi bukan dengan kemewahan, melainkan dengan kekuatan. Kekuatan yang selama ini ayah miliki, yang selama ini mereka remehkan. Pak Darmawan mulai menggerakkan pion-pionnya. Ia menghubungi tim hukumnya,
memberikan instruksi untuk melakukan audit mendalam terhadap perusahaan garmen milik ayah Butania. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mencari celah, untuk memberikan tekanan halus namun efektif. Ia juga menghubungi beberapa relasinya di dunia sosialita dan bisnis, menyebarkan desas-desus tentang perlakuan tidak adil yang diterima seorang wanita muda dari keluarga terpandang oleh mertuanya yang ambisius. Ia tidak menyebut nama Alia. Namun ia memastikan informasi itu cukup spesifik untuk membuat keluarga Butania merasa tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, sebuah artikel kecil namun mencolok muncul di kolom gosip majalah bisnis terkemuka. Artikel itu secara samar-samar menyinggung tentang sebuah keluarga konglomerat yang menahan diri untuk tidak memamerkan kekayaan mereka, hanya untuk melihat putri tunggalnya diperlakukan tidak adil oleh keluarga menantunya yang baru merintis bisnis. Meskipun tidak ada nama yang disebut, para pembaca yang jeli dan mengenal lingkaran sosialita akan tahu siapa yang dimaksud. Desas-desus itu mulai menyebar seperti api. Pada saat yang sama, Butania mulai merasakan ada yang aneh. Pesanan garmen di pabrik ayahnya tiba-tiba menurun drastis. Beberapa klien besar yang sudah langganan bertahun-tahun tiba-tiba membatalkan kontrak. Pemasok bahan baku mulai menagih pembayaran dengan lebih agresif. Bahkan, undangan arisan dari teman-temannya mulai berkurang. Ketika ia mencoba menghubungi teman-temannya, beberapa di antaranya terdengar dingin dan menghindar. "Ada apa ini, Bu?" tanya ayah Butania, Pak Hendra, dengan cemas. "Tiba-tiba semua kacau begini." Butania juga bingung. "Tidak tahu, Ayah. Rasanya seperti ada yang tidak suka dengan kita." Mereka tidak pernah menduga bahwa ini adalah efek domino dari langkah awal Pak Darmawan. Sebuah intervensi yang sangat cerdas, tidak langsung menyerang, namun memberikan tekanan yang membuat mereka tidak nyaman, membuat mereka mulai merasakan konsekuensi dari tindakan mereka tanpa tahu siapa dalangnya. Rizky sendiri semakin gelisah. Ia mencoba menghubungi Alia berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Ia pergi ke rumah orang tua Alia, namun pintu terkunci dan tetangga mengatakan Alia tidak lagi tinggal di sana. Rizky merasakan kekosongan yang amat besar. Ia mulai merenungkan kesalahannya, kelemahannya dalam melindungi Alia. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Namun ia tahu satu hal, ia harus menemukan Alia. Ia tidak ingin kehilangan istrinya karena kebodohan dan keangkuhan ibunya. Beberapa minggu berlalu, dan tekanan yang tak terlihat itu semakin mencekik keluarga Rizky. Pabrik garmen milik ayah Butania, Pak Hendra, benar-benar oleng. Pembatalan kontrak besar-besaran terus terjadi, pemasok menuntut pembayaran di muka, dan bank mulai menunda pencairan kredit baru. Pak Hendra, seorang pengusaha senior yang biasanya tangguh, kini terlihat putus asa. Wajahnya lesu, dan ia sering terlihat termenung. "Ada apa ini, Butania? Kita tidak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya," kata Pak Hendra suatu malam, saat mereka berdua duduk di ruang keluarga. "Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik kita perlahan." Butania juga merasakan kegelisahan yang sama. Undangan arisan dan acara sosialita yang dulu selalu membanjiri meja riasnya kini mengering. Telepon dari teman-temannya yang biasanya ramai dengan gosip dan rencana pertemuan, kini hanya berdering sesekali, itu pun untuk alasan formal. Ia merasa seperti dikucilkan. Beberapa kali ia mendengar desas-desus samar tentang perlakuan tidak pantas terhadap menantu dari keluarga terpandang, namun ia segera menepisnya. Mana mungkin? Alia kan dari keluarga biasa. "Mungkin ini cuma kebetulan saja." "Yah," jawab Butania, meskipun hatinya sendiri tak yakin. Pasar memang sedang lesu. Mungkin. Namun, insting bisnis Pak Hendra mengatakan ini bukan sekadar lesu pasar. "Bukan, Bu. Ini bukan kebetulan. Ini terencana. Ada orang kuat di balik ini semua." "Tapi siapa? Kita tidak pernah punya musuh sekuat ini." Rizky, yang mendengarkan percakapan orang tuanya dari balik pintu kamarnya, merasakan gelombang kegelisahan. Ia melihat bagaimana ibunya yang dulu sombong dan angkuh, kini terlihat rapuh. Ayahnya yang selalu optimis, kini diliputi kekhawatiran. Kehidupan mereka yang semula mapan, kini terancam. Ia tahu, ada yang salah. Semua ini terjadi tak lama setelah Alia pergi. Mungkinkah ada hubungannya? Rizky semakin merasa kehilangan Alia. Ia mencoba menghubunginya lagi, namun nomor Alia sudah tidak aktif. Ia pergi ke kantor Alia, namun Alia sudah mengajukan cuti panjang.
Setiap malam, ia membayangkan wajah Alia yang terluka, kata-kata perpisahannya, dan kebisuan dirinya saat Alia sangat membutuhkan pembelaan. Rasa bersalah menggerogoti jiwanya. Ia menyadari betapa pengecutnya ia, membiarkan istrinya dihina demi menjaga perasaan ibunya. Suatu hari, Citra datang berkunjung. Ia terlihat tidak secerah biasanya. "Tante, Om, ada apa ini? Kenapa suasana di rumah jadi tegang?" tanyanya, mencoba basa-basi. Bu Tania menceritakan masalah bisnis yang sedang dihadapi ayahnya. Citra mendengarkan dengan serius. Sebagai seorang pebisnis, ia tahu betul betapa seriusnya situasi ini. "Tante, ini sepertinya bukan masalah bisnis biasa. Ini seperti ada yang sengaja ingin menjatuhkan," ucap Citra, analisanya tajam. Bu Tania terdiam. Analisa Citra sejalan dengan firasat suaminya. "Tapi siapa? Citra? Kita tidak pernah membuat masalah dengan siapapun yang punya kekuatan sebesar ini." Rizky yang kebetulan lewat, mendengar percakapan itu. Ia berhenti di ambang pintu. "Apa mungkin ini ada hubungannya dengan Alia?" tanya Rizky, tiba-tiba. Bu Tania dan Citra menoleh, menatap Rizky dengan tatapan terkejut. "Alia? Omong kosong apa itu? Rizky? Dia itu siapa?" "Hanya wanita biasa," cibir Bu Tania, namun nada suaranya tidak seyakin biasanya. Ada sedikit keraguan di sana. "Tapi semua ini terjadi setelah Alia pergi, Bu," Rizky bersikeras. "Apakah Ibu ingat? Dia selalu berusaha mengambil hati Ibu, tapi Ibu selalu menghinanya, membandingkannya dengan Citra." Citra terdiam, ia juga mulai berpikir. Meskipun ia tidak menyukai Alia, ia tahu Alia adalah wanita yang baik hati. Dan ia juga tahu, ia sempat merasa aneh dengan ketenangan Alia saat dihina, seolah Alia menyimpan sesuatu. Lagi pula, "Bu, apa Ibu tidak berpikir, jika Alia memang tidak punya apa-apa, kenapa dia berani pergi begitu saja tanpa membawa barang apapun? Kenapa dia tidak panik atau memohon?" Rizky melanjutkan, logikanya mulai berjalan. Dia seperti tidak takut kehilangan semua ini. Bu Tania termenung. Benar juga. Alia pergi dengan sangat tenang, bahkan tidak menangis atau memohon. Ia hanya melangkah pergi dengan kepala tegak. Seolah ia memiliki tempat lain untuk dituju, tempat yang jauh lebih baik. Keraguan mulai merayapi hati Bu Tania. Mungkinkah? Mungkinkah Alia bukan orang biasa seperti yang ia kira? Namun, ia segera menepis pikiran itu. Tidak mungkin. Malam itu, keraguan semakin menggelayuti keluarga Rizky. Mereka mulai merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun mereka yakin ada kekuatan besar di belakang semua ini. Dan untuk pertama kalinya, mereka mulai menyadari bahwa mungkin mereka telah melakukan kesalahan besar terhadap Alia. Kota Metropolitan gempar. Sebuah acara gala dinner akbar diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Bakti, sebuah yayasan amal yang baru-baru ini menjadi sorotan karena sumbangan besar-besarannya untuk pembangunan sekolah dan rumah sakit. Gala dinner ini bukan hanya sekadar ajang penggalangan dana, melainkan juga acara peresmian proyek-proyek terbaru yayasan, dan yang paling penting, penampilan publik pertama dari Pak Darmawan, sang pendiri yayasan dan konglomerat yang selama ini sangat menjaga privasinya. Undangan untuk acara ini sangat eksklusif, hanya untuk kalangan atas dan tokoh-tokoh penting di kota. Pak Hendra berhasil mendapatkan undangan melalui koneksi bisnisnya, berharap bisa menemukan celah untuk menyelamatkan perusahaannya. Ia membawa Bu Tania dan Rizky, serta Citra, yang ingin mencari investor untuk butiknya. "Bu, yah, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Banyak pengusaha besar di sini. Siapa tahu ada yang bisa membantu kita," ujar Pak Hendra penuh harap saat mereka tiba di ballroom Hotel Bintang 5 yang megah itu. Bu Tania mengangguk. Matanya berbinar melihat kemewahan di sekitarnya. "Tentu saja, yah. Kita harus mencari kenalan baru." Rizky berjalan di samping ibunya. Matanya terus mencari-cari. Ia tahu, Alia tidak mungkin ada di sini. Alia tidak punya koneksi seperti ini. Tapi entah mengapa, hatinya terus berharap bisa menemukan seulas wajah yang ia rindukan. Acara dibuka dengan sambutan dari beberapa pejabat dan tokoh masyarakat. Setelah itu, giliran MC memanggil sosok yang paling ditunggu-tunggu. Dan sekarang, mari kita sambut pendiri Yayasan Dharma Bakti, sosok di balik semua kebaikan ini,
Bapak Darmawan. Lampu sorot menyorot ke arah panggung. Semua mata tertuju pada seorang pria parubaya yang melangkah maju dengan aura harisma yang kuat. Pak Darmawan berdiri di hadapan ribuan tamu dengan senyum tipis di wajahnya. Namun, yang membuat Rizky, Bu Tania, Pak Hendra, dan bahkan Citra terkesiap adalah sosok yang berjalan di samping Pak Darmawan. Gaun malam berwarna emerald yang elegan membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan leher jenjangnya yang anggun. Perhiasan berlian berkilauan di leher dan telinganya, memancarkan aura kemewahan yang tak terbantahkan. Wajahnya, yang dulu sering terlihat lelah dan murung, kini memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri. Senyumnya samar, namun matanya memancarkan kekuatan. Wanita itu adalah Alia. Ruangan mendadak hening. Bu Tania menjatuhkan garpu yang dipegangnya, menimbulkan suara dentingan keras. Pak Hendra, yang tadinya sibuk mengamati sekeliling, kini mematung. Rizky merasakan jantungnya berhenti berdetak. Citra, yang tadinya berseri-seri, kini pucat pasi, bibirnya sedikit terbuka. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Alia, wanita sederhana yang selalu mereka hina, wanita yang mereka anggap tidak punya apa-apa, kini berdiri sejajar dengan Pak Darmawan, konglomerat yang sangat disegani, sosok yang selama ini mereka cari-cari untuk menyelamatkan perusahaan mereka. Selamat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Suara Pak Darmawan terdengar di seluruh ruangan. Malam ini, saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa. Dia adalah putri tunggal saya, pewaris semua yang saya miliki, dan juga inspirasi terbesar di balik Yayasan Dharma Bakti. Dia adalah Alia Darmawan. Kata-kata Pak Darmawan bagaikan bom yang meledak di tengah-tengah ballroom. Bisik-bisik mulai terdengar, memenuhi ruangan. Para tamu saling berbisik, mencoba mengkonfirmasi apa yang mereka dengar. Alia Darmawan? Putri konglomerat? Selama ini mereka hanya tahu Pak Darmawan memiliki seorang putri, namun tidak pernah terungkap identitasnya. Dan kini, kebenaran itu terpampang nyata di depan mata mereka. Alia menatap ke arah meja tempat keluarga Rizky duduk. Ia melihat wajah Bu Tania yang pias, mata Rizky yang terpaku padanya dengan tatapan tak percaya dan penyesalan mendalam, dan Citra yang terlihat seperti patung es. Ia melihat bagaimana dunia mereka yang tadinya kokoh, kini runtuh di hadapan kebenaran. Alia tidak tersenyum sinis, tidak membalas dendam dengan tatapan merendahkan. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan yang tenang, namun penuh kekuatan. Pak Darmawan melanjutkan pidatonya, sesekali merangkul bahu Alia dengan bangga. Ia bercerita tentang Alia yang sederhana, tentang bagaimana Alia memilih untuk hidup normal, dan tentang idealismenya yang tinggi. Ia juga secara tersirat menyinggung tentang beberapa pengalaman pahit yang harus dialami putrinya demi mempertahankan idealismenya. Setiap kata yang diucapkan Pak Darmawan bagaikan palu godam yang menghantam kesombongan Bu Tania. Ia mengingat kembali setiap hinaan, setiap sindiran, setiap perlakuan buruk yang ia berikan pada Alia. Ia yang selalu membanggakan status sosialnya, kini merasa 1000 kali lebih rendah dari Alia. Ia yang selalu membandingkan Alia dengan Citra, kini menyadari bahwa Citra, dengan segala kesuksesannya, tidak akan pernah bisa menandingi Alia yang adalah putri dari seorang Darmawan. Rizky merasakan seluruh tubuhnya lemas. Ia tidak bisa bernapas. Alia, istrinya, adalah pewaris konglomerat yang selama ini ia hormati dan kagumi dari jauh. Alia, wanita yang ia biarkan dihina dan pergi. Rasa bersalah dan penyesalan menghimpit dadanya. Ia telah menyia-nyiakan berlian yang ada di genggamannya. Ia menatap Alia di atas panggung, yang kini terlihat begitu jauh, begitu tak terjangkau. Kebenaran ini, yang selama ini tersembunyi, kini terungkap dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka semua. Suasana di meja keluarga Rizky di ballroom itu seperti membeku. Bu Tania terhuyung, seolah baru saja disambar petir. Wajahnya pias, bibirnya bergetar, dan tatapannya kosong. Ia melihat Alia di atas panggung, berdiri anggun di samping Pak Darmawan, sang konglomerat yang namanya santer disebut di berbagai berita bisnis. Penyesalan bagaikan ribuan jarum yang menusuk ulu hatinya. Setiap kata hinaan yang pernah ia lontarkan, setiap perlakuan merendahkan yang ia berikan, kini berputar di benaknya seperti film horor. Ia merasa malu, sangat malu. Harga dirinya yang selama ini ia junjung tinggi, kini hancur berkeping-keping. Tidak mungkin,
bisik Butania. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia teringat bagaimana ia selalu membandingkan Alia dengan Citra, menganggap Alia tak lebih dari seorang gadis biasa yang beruntung bisa menikah dengan putranya. Kini, kenyataan menamparnya begitu keras. Alia, wanita yang ia buang, adalah pewaris kerajaan bisnis yang jauh lebih besar dan lebih terhormat dari miliknya sendiri. Pak Hendra, ayah Butania, yang semula berharap bisa mencari koneksi, kini hanya bisa menunduk malu. Ia akhirnya mengerti mengapa bisnisnya tiba-tiba oleng. Ini bukan kebetulan. Ini adalah konsekuensi. Kemarahan pada putrinya sendiri bercampur dengan rasa takut. Siapa yang akan berani menentang seorang Darmawan? Sementara itu, Citra juga tidak kalah terkejutnya. Ia yang selalu merasa superior di hadapan Alia, yang selalu dialu-alukan Butania sebagai menantu idaman, kini merasa seperti badut. Rencananya untuk kembali dengan Rizky, untuk merebut kembali posisinya, semua sirna dalam sekejap. Ia melihat Alia yang memancarkan aura berbeda, aura kekuatan dan martabat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Keangkuhannya runtuh seketika, digantikan oleh rasa malu dan iri yang membakar. Rizky, di tengah semua itu, merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Ia melihat Alia, istrinya, yang kini begitu bersinar. Ia teringat setiap kali Alia menangis, setiap kali ia memohon perlindungan, dan setiap kali ia gagal melindunginya. Kata-kata Alia saat pergi terngiang di telinganya, "Aku harap kamu bahagia. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, seperti kata ibumu." Ironisnya, yang pantas mendapatkan yang lebih baik adalah Alia, bukan dirinya. Ia merasa sangat bodoh, pengecut, dan tak tahu berterima kasih. Ia telah menyia-nyiakan permata yang ia miliki. Setelah Pak Darmawan selesai berpidato, Alia turun dari panggung. Ia disambut oleh banyak tamu yang ingin menyapa dan mengenalnya. Senyum Alia ramah, namun ia menjaga jarak. Ia tidak mencari perhatian, namun kehadirannya tak bisa diabaikan. Dari kejauhan, ia bisa merasakan tatapan mata Rizky yang tak lepas darinya. Ia tahu, saatnya akan tiba. Malam itu, Butania tidak lagi bisa berpura-pura. Ia menghampiri Pak Hendra dan Rizky. "Kita harus bicara dengannya," bisik Butania, suaranya serak. "Kita harus meminta maaf." Rizky mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku akan bicara dengan Alia, Bu. Aku akan menjelaskan semuanya." Citra, yang merasa tidak enak, memutuskan untuk pamit pulang lebih awal. Ia tahu, tempatnya bukan lagi di sini. Ia adalah pihak ketiga yang telah dimanfaatkan, dan kini ia merasa lebih rendah dari Alia. Keesokan harinya, Rizky mencoba menghubungi Alia melalui nomor lama, namun masih tidak aktif. Ia mencoba menghubungi kantor Alia, dan diberitahu bahwa Alia sedang cuti panjang. Rizky memutuskan untuk datang langsung ke kantor Pak Darmawan, sebuah gedung pencakar langit megah di pusat kota. Ia tahu itu adalah satu-satunya cara. Setelah menunggu berjam-jam, Rizky akhirnya diizinkan masuk ruang tunggu Pak Darmawan. Tidak lama kemudian, seorang asisten mempersilakannya masuk. Di dalam ruangan megah itu, di balik meja kerja yang luas, duduklah Pak Darmawan dengan wajah serius. Dan di sofa sudut ruangan, duduklah Alia, dengan tatapan tenang namun dingin. Rizky menelan ludah. "Alia, ayah." Suaranya tercekat. Ia menatap Alia, matanya memohon. "Alia, aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Aku tahu aku salah. Aku tidak melindungimu. Aku bodoh. Alia, aku tidak tahu." Alia tidak bereaksi. Ia hanya menatap Rizky lurus-lurus. Pak Darmawan berdeham. "Rizky, duduklah. Saya tahu kamu datang untuk bicara. Tapi sebelum itu, saya ingin kamu tahu. Putri saya menyembunyikan identitasnya bukan untuk mempermainkan kalian. Dia ingin mencari cinta yang tulus, penerimaan yang apa adanya, bukan karena harta. Tapi apa yang kalian berikan padanya? Hinaan, perbandingan, dan pengabaian. Saya tidak bisa membiarkan putri saya terus-menerus disakiti." Rizky menunduk. "Saya tahu, ayah. Saya sangat menyesal. Saya tidak pernah tahu Alia adalah putri ayah. Saya dibutakan oleh ibu saya. Dan itulah masalahnya, Rizky," ucap Alia akhirnya. Suaranya datar namun menusuk.
Kamu selalu membiarkan dirimu dibutakan. Kamu tahu aku terluka. Kamu tahu ibumu salah. Tapi kamu tidak pernah bertindak. Kamu selalu memilih diam. Memilih untuk menjaga perasaan ibumu daripada perasaanku. Alia, beri aku kesempatan. Aku berjanji akan berubah. Aku akan membela kamu. Aku akan melindungi kamu dari siapapun, bahkan dari ibuku sendiri. Rizky memohon, matanya dipenuhi air mata penyesalan. Aku mencintaimu, Alia. Tolong, jangan tinggalkan aku. Alia menutup matanya sejenak. Kata-kata Rizky terdengar tulus, namun hatinya terlalu dalam terluka. Cinta saja tidak cukup, Rizky. Aku butuh kepercayaan, aku butuh rasa aman. Aku butuh kamu berdiri di sampingku, bukan di belakang ibumu. Rizky berlutut di depan Alia. Aku akan membuktikan, Alia. Aku akan membuktikan bahwa aku pantas mendapatkanmu. Aku akan membuat ibuku meminta maaf padamu, dengan tulus. Aku akan melakukan apapun. Pak Darmawan hanya mengamati interaksi mereka. Ia tahu, Alia harus membuat keputusannya sendiri. Ia telah memberikan peringatan keras kepada keluarga Rizky. Konsekuensi sudah mulai mereka rasakan. Sekarang, bola ada di tangan Alia. Apakah ia akan memaafkan? Atau ia akan memilih untuk berjalan sendiri? Ruangan kerja Pak Darmawan diselimuti keheningan. Rizky masih berlutut, menatap Alia dengan tatapan penuh permohonan. Air mata mengalir di pipinya, mencerminkan penyesalan yang mendalam. Alia menatapnya, hatinya bergejolak. Ia melihat ketulusan di mata Rizky, namun luka yang ia rasakan terlalu dalam. Berdirilah, Rizky, kata Alia lembut, namun tegas. Rizky menurut, wajahnya masih memerah karena tangis. Aku menghargai permintaan maafmu. Aku tahu kamu tidak bermaksud jahat. Tapi, Rizky, ini bukan hanya tentang niat. Ini tentang tindakan. Alia menarik napas panjang. Selama ini, aku berusaha menjadi istri yang baik, menantu yang patuh. Aku menerima semua hinaan ibumu, berharap suatu hari nanti dia akan melihat ketulusanku. Aku menyembunyikan identitasku karena aku ingin diterima apa adanya. Tapi aku salah. Aku membiarkan diriku disakiti, dan kamu membiarkan ibumu menyakitiku. Rizky menunduk lagi. Aku tahu, Alia. Aku bodoh. Aku terlalu pengecut. Pertanyaannya sekarang, lanjut Alia, apakah kamu benar-benar akan berubah? Bukan karena kamu tahu aku putri ayah. Tapi karena kamu menyadari kesalahanmu dan ingin membangun hubungan yang sehat, hubungan yang didasari rasa saling menghargai. Pak Darmawan akhirnya angkat bicara. Rizky, kamu telah melihat konsekuensi dari sikap ibumu. Dan ini baru permulaan. Perusahaan keluarga kalian akan terus menghadapi kesulitan jika mereka tidak mengubah cara pandang mereka terhadap orang lain. Kekuasaan itu bukan untuk menindas, melainkan untuk melindungi dan membangun. Ia menatap Rizky dengan tajam. Jika kamu ingin kesempatan kedua dengan putri saya, kamu harus membuktikan dirimu. Kamu harus bisa berdiri tegak dan melindungi Alia dari siapapun, termasuk ibumu sendiri. Rizky mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi tekad. Aku akan membuktikan. Ayah, aku bersumpah. Aku akan bicara dengan ibu, dan aku akan memastikan dia benar-benar meminta maaf kepada Alia. Aku tidak akan membiarkan Alia disakiti lagi. Aku akan melindungi dia dengan seluruh kekuatanku. Alia mendengarkan, menilai setiap kata yang keluar dari mulut Rizky. Ada kejujuran dalam suaranya, dan ada keinginan untuk berubah. Namun, Alia tahu, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Ini akan menjadi perjalanan panjang. Baiklah, Rizky, kata Alia. Aku tidak akan langsung kembali padamu. Aku butuh waktu, dan kamu juga butuh waktu untuk membuktikan perkataanmu. Aku akan memberimu kesempatan, tapi itu tidak berarti kita akan kembali seperti dulu. Rizky merasa sedikit lega. Setidaknya ada harapan. Terima kasih, Alia. Terima kasih banyak. Aku tidak akan mengecewakanmu. Keesokan harinya, Rizky langsung pulang ke rumah. Ia duduk berhadapan dengan Butania dan Pak Hendra, yang masih terpukul dengan kejadian semalam. Rizky menceritakan semua yang ia dengar dari Alia dan Pak Darmawan. Bu, Ayah, kita harus meminta maaf kepada Alia.
tulus dari hati. Semua masalah ini terjadi karena perlakuan kita padanya. Ucap Rizky, suaranya tegas, tidak ada lagi keraguan. Bu Tania terdiam. Ia melihat perubahan dalam diri Rizky, ketegasan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Akhirnya, Bu Tania mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya. Ibu. Ibu salah. Rizky. Ibu terlalu sombong. Ibu tidak pernah tahu. Beberapa hari kemudian, Bu Tania dan Pak Hendra datang ke kediaman Pak Darmawan. Mereka datang dengan penuh kerendahan hati. Bu Tania bersimpuh di hadapan Alia, air mata membanjiri wajahnya. Alia, nah, ibu sungguh minta maaf. Maafkan semua perkataan ibu. Semua perlakuan ibu yang menyakitimu. Ibu sungguh tidak tahu. Ibu dibutakan oleh kesombongan. Ibu menyesal. Alia, maafkan ibu. Bu Tania terisak. Alia menatap mertuanya. Hatinya yang dulu dipenuhi luka, kini merasakan sedikit kelegaan. Ia tahu permintaan maaf ini tulus. Ia membantu Bu Tania berdiri. Saya sudah memaafkan, Bu. Semoga kita bisa memulai lembaran baru. Rizky berdiri di samping Alia, menggenggam tangannya erat, memberikan dukungan yang selama ini Alia rindukan. Ia tahu, ini baru permulaan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan keluarga Rizky perlahan membaik. Pak Darmawan secara tidak langsung membantu perusahaan Pak Hendra untuk bangkit kembali, bukan dengan uang, melainkan dengan memberikan peluang bisnis dan arahan yang tepat. Bu Tania benar-benar berubah. Ia menjadi lebih lembut, lebih menghargai Alia, dan tidak pernah lagi menyebut nama Citra. Ia bahkan sering datang ke rumah Pak Darmawan untuk belajar memasak dari juru masak Alia, atau sekadar mengobrol dengan Alia tentang hal-hal sepele. Alia sendiri belum kembali tinggal bersama Rizky. Ia memilih untuk tetap di rumah ayahnya, fokus pada yayasan Dharma Bakti dan belajar mengelola bisnis keluarga. Rizky secara rutin menjenguknya, membuktikan janji-janjinya. Ia tidak lagi menjadi anak mama yang pengecut. Ia menjadi sosok suami yang lebih kuat, lebih bertanggung jawab, dan lebih berani membela Alia. Hubungan Alia dan Rizky memang membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Ada luka yang perlu disembuhkan, kepercayaan yang perlu dibangun kembali. Namun, di setiap interaksi, di setiap tawa, dan di setiap dukungan yang diberikan Rizky, Alia bisa merasakan harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, mereka akan bisa membangun kembali rumah tangga yang kokoh, yang didasari bukan hanya cinta, tetapi juga rasa hormat, pengertian, dan kesediaan untuk saling melindungi. Alia tahu, ia telah menemukan kembali harga dirinya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merenggutnya lagi. Ia telah memilih untuk memberi kesempatan, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia percaya pada kekuatan cinta dan pengampunan, serta pada potensi perubahan dalam diri setiap manusia.